Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mata kuliah konservasi lingkungan alam dan lingkungan mengenai kondisi lingkungan di Kota Batam. Sebelumnya, nama anggota kelompoknya ada Fauzani Rahman, Bunga Rara Agustin, Aurelia Safitri, Andini Wulandari, dan Afifah Aulia Permatasari. Kota Batam secara geografis, Batam adalah salah satu kota yang masuk ke dalam administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Wilayah tersebut terdiri dari 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Secara demografi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2022, jumlah populasi Kota Batam mencapai 1.193.088 jiwa. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam dengan persentase lebih dari 71%. Selebihnya adalah pemeluk agama lain seperti Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Baik, selanjutnya permasalahan lingkungan Kota Batam. Saat ini Kota Batam mengalami krisis air bersih, penyebabnya yaitu pasokan yang tersendat oleh rendahnya tekanan air di suatu wilayah. Selain itu, penyebab krisis air bersih ini adalah kebocoran pipa akibat alat berat. Dapat dilihat dalam rentang 1 tahun ini terjadi 24 kali pipa distribusi air di Batam yang bocor. Penyebabnya lebih banyak dari pengerjaan jalan. Dampaknya dapat dilihat, warga terpaksa mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih, mulai menampung air, membeli air galon, mengambil air di kubangan, hingga menampung air di depan flyover Laluan Madani. Permasalahan lingkungan di Kota Batam, yang pertama itu ada penumpukan sampah. Mulai dari sampah organik, anorganik, kayu, plastik, dan lain-lain. Beberapa dikatakan bahwa sampah-sampah tersebut adalah sampah jenis rumah tangga. Sekretaris Daerah atau Sekda Jeffrey Dean mengatakan bahwa volume sampah rumah tangga di Kota Batam terus mengalami peningkatan signifikan seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk. Berdasarkan data-data yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Batam, pada tahun 2014, jumlah timbunan sampah mencapai 432.264 ton per tahun. Dan yang kedua ada pencemaran air. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk 12% per tahun memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kenyamanan lingkungan dan berakibat pada kawasan kumuh dan pencemaran. Ditambah dengan karakteristik Kota Batam yang merupakan daerah dengan struktur tanah bauxite atau sifat impermeable, menyebabkan air limbah yang dibuang oleh warga Batam ke destinasi kota tidak dapat terurai dan teresap oleh tanah, sehingga akan menambah beban pencemaran air bakau atau waduk. Yang ketiga itu ada kerusakan hutan. Kota Batam masuk sebagai salah satu wilayah dengan kerusakan hutan terbesar di Kepulauan Riau. Kabid Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan DLHK Kepri, Berli Andia mengatakan, kerusakan hutan di Batam mencapai 47% dari total luas hutan 382 hektar. Isinya industri, permukiman, pertambangan, hingga perkebunan. Dari total 328.000 hektar tersebut, sebagian sudah ada izinnya, sebagian ilegal. Menurutnya, hal itu lantaran Kota Batam masuk sebagai kawasan investasi free trade zone, sehingga membutuhkan ruang yang cukup besar. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk di Kota Batam juga terbilang pesat. Beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Batam. Satu, yaitu krisis air bersih. Solusinya ya meningkatkan infrastruktur pengolahan air, memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan
untuk penyediaan air bersih, termasuk pembenahan sistem perpipaan, pembangunan dan pemeliharaan sumur, dan peningkatkan kapasitas instalasi pengolahan air. Lalu konservasi air, mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan air yang bijak melalui program penghematan air, pengendalian kebocoran pipa, dan adopsi teknologi penghemat air. Lalu ada pengembangan sumber air alternatif, yaitu menjelajahi dan mengembangkan sumber air alternatif seperti desalinasi air laut, pengolahan air limbah, dan peningkatan kapasitas penampungan air hujan. Dan yang kedua itu ada penumpukan sampah. Yang pertama meningkatkan sistem pengolahan sampah, yaitu mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk meningkatkan dalam pengumpulan sampah, pemilihan limbah, daur ulang, dan pembangunan tempat pembuangan akhir yang sesuai. Dan yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pengurangan sampah, penggunaan kantong belanja kain, pemilihan sampah, dan partisipasi dalam kegiatan daur ulang. Bagian yang ketiga, pencemaran air oleh limbah minyak. Yang pertama, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, yaitu memperketat pengawasan terhadap industri dan aktivitas yang berpotensi mencemari air dengan limbah minyak, serta menguatkan penegak hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur pengolahan limbah, yaitu meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan limbah untuk mengatasi limbah minyak dengan metode yang aman dan efektif, termasuk pembersihan dan pemulihan daerah yang terkena dampak pencemaran minyak. Yang keempat, kerusakan hutan. Yang pertama, pelestarian hutan dan konservasi lahan, yaitu menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian hutan dan konservasi lahan termasuk pembatasan deforestasi, pemberhentian praktik ilegal logging, dan pengembangan taman nasional serta kawasan konservasi. Yang kedua, restorasi ekosistem hutan, melakukan program restorasi hutan dan rehabilitas lahan yang terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati. Penting untuk melibatkan pihak berwenang, masyarakat, dan stakeholder terkait dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi solusi-solusi tersebut guna mencapai kebaikan lingkungan yang berkelanjutan di Kota Batam. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.